Misteri Desa Pengantin Ular, semua perempuan pengantin hilang. Desa Pengantin Ular adalah sebuah julukan bagi tempat yang terisolasi di lembah yang dalam, dikelilingi oleh hutan-hutan lebat yang hampir tidak pernah tersentuh oleh manusia dari luar. Jalan menuju desa tersebut hanyalah jalan setapak yang sempit dan berliku, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan dan akar-akar yang mencengkram tanah dengan kuat, seakan menjaga desa itu dari campur tangan dunia luar. Desa itu tampak sepi, meskipun dihuni oleh puluhan keluarga yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Bangunan-bangunannya terbuat dari kayu tua yang usang, beratapkan jerami tebal yang hampir runtuh. Di siang hari, sinar matahari hanya menerobos tipis di antara pepohonan, memberikan suasana redup dan suram bahkan ketika hari cerah. Udara di desa selalu lembab, dan bau tanah basah bercampur dedaunan busuk menyelimuti setiap sudut desa. Orang-orang di desa itu jarang berbicara, terutama dengan orang asing. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana dan monoton, berladang, memancing di sungai kecil yang membelah desa, dan berkumpul di rumah-rumah mereka saat malam tiba. Namun, ada satu hal yang mencolok tentang mereka, tatapan mereka yang kosong, seolah-olah menyimpan rahasia besar yang tak berani diucapkan. Senyum jarang terlihat, dan bahkan anak-anak tampak lebih pendiam dan tenang dari yang seharusnya. Pada hari-hari tertentu, terutama saat bulan purnama, desa itu berubah. Para wanita muda di desa, yang biasanya tidak menonjol, tiba-tiba diperlakukan dengan kehormatan yang tak biasa. Mereka didandani dengan kain putih dan dihiasi dengan perhiasan sederhana, seolah-olah mereka adalah pengantin dalam sebuah upacara yang tidak pernah dijelaskan kepada orang luar. Namun, malam itu, tak ada pesta, tak ada tawa, hanya keheningan yang mencekam. Ketika malam tiba dan kegelapan menutupi desa, semua lampu dipadamkan. Suara gemerisik di hutan semakin sering terdengar, seperti langkah kaki yang berlarian di antara pepohonan atau desisan halus yang memburu. Tak ada yang berani keluar setelah matahari tenggelam, dan jendela-jendela rumah selalu tertutup rapat. Angin malam membawa suara desisan ular yang samar, seolah-olah sesuatu yang berbahaya mengintai di balik bayang-bayang. Desa ini, meskipun indah secara alami, membawa aura yang membuat setiap pengunjung merasa tidak nyaman. Hutan yang mengelilinginya seakan menjadi batas tak kasat mata, menjaga apapun yang ada di dalam desa itu tetap terkurung, agar tidak menyebar ke dunia luar. Di setiap sudut desa, tampak ukiran-ukiran ular di batu-batu tua, sebagai tanda peringatan atau mungkin pengingat akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama mengendalikan desa ini. Meskipun tidak ada yang berbicara secara langsung tentang hal ini, bisik-bisik di antara penduduk menyiratkan bahwa desa itu memiliki hubungan erat dengan Nyi Blorong, sosok mistis berwujud setengah ular yang konon mengendalikan takdir desa. Setiap wanita yang menikah di desa ini tidak pernah terlihat lagi setelah malam pernikahannya. Tak ada yang mencari mereka, dan tak ada yang mempertanyakan nasib mereka. Semua orang tahu bahwa mereka telah diserahkan kepada Nyi Blorong sebagai bagian dari perjanjian kuno yang telah berlangsung sejak leluhur mereka pertama kali membangun desa ini. Di sini, setiap pernikahan menjadi momen yang dipenuhi kengerian yang terbungkus dalam ritual tradisi. Setiap kali seorang wanita menikah, seluruh desa berkumpul untuk merayakan, namun suasana pesta itu selalu terasa mencekam. Senyum tipis di wajah penduduk desa tampak kosong, seolah mereka menyaksikan sebuah takdir yang sudah pasti, tanpa harapan untuk berubah. Pernikahan dimulai seperti halnya pesta pernikahan biasa. Pengantin wanita dipakaikan gaun putih yang sederhana namun indah, dengan kain sutra yang dihiasi ukiran-ukiran ular di ujung-ujungnya. Sebuah mahkota bunga melati diletakkan di kepalanya, melambangkan kemurnian dan ketundukan pada takdir yang telah menantinya. Para tamu tersenyum, namun tatapan mereka tak lepas dari kegelisahan, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang akan terjadi malam itu. Pengantin wanita selalu tampak bahagia, meski di balik senyum manisnya tersirat kecemasan yang tak dapat disembunyikan. Upacara pernikahan diadakan di tengah lapangan desa, tepat di bawah pohon beringin tua yang dipercaya menjadi gerbang menuju dunia lain. Saat senja turun dan bayangan malam mulai menyelimuti desa, upacara itu memasuki puncaknya. Saat matahari tenggelam dan langit berubah menjadi merah gelap, suara seruling kuno mulai dimainkan oleh para tetua desa. Nada-nada rendah dari seruling itu bergaung di sekitar desa, bergema dalam hati setiap orang yang hadir, membawa rasa takut yang semakin kuat.
Ketika malam benar-benar turun, pengantin wanita akan dipimpin oleh suaminya menuju rumah baru mereka. Masyarakat desa mengikuti dari belakang dengan diam, seolah-olah ini adalah prosesi terakhir bagi sang pengantin. Pengantin wanita berjalan dengan hati-hati, berusaha tetap tenang, meskipun rasa takut sudah mulai merambati setiap saraf tubuhnya. Mereka tahu, sejak kecil, bahwa inilah saat di mana semuanya akan berakhir. Begitu pengantin memasuki rumah, pintu ditutup dengan pelan, namun tak ada yang menguncinya. Semua orang di desa tahu bahwa malam itu, pintu tak pernah dikunci, karena kekuatan yang akan datang tidak dapat dihalangi oleh kayu atau besi. Pengantin pria biasanya duduk bersama istrinya, berusaha menenangkan diri meski ia pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tengah malam tiba, di luar rumah, suara hening yang sangat dalam melingkupi desa. Tiba-tiba, desisan halus mulai terdengar, seperti ribuan ular yang bergerak di antara rerumputan. Suara itu datang dari hutan, semakin mendekat, seolah-olah sesuatu sedang merayap ke arah rumah sang pengantin. Angin malam yang tadinya hangat berubah menjadi dingin menggigit. Tak ada yang berani keluar, tak ada yang berani menengok dari jendela. Semua orang di desa hanya bisa berdoa dalam diam. Di dalam rumah, pengantin wanita biasanya akan mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan menjadi berat, sulit bernapas. Cahaya lampu minyak bergetar, lalu mati. Dalam kegelapan itu, suara desisan semakin dekat, kini terdengar jelas di dalam rumah. Pengantin pria, dalam ketakutan, sering mencoba memeluk istrinya, tetapi sesuatu yang tak terlihat menariknya menjauh. Sebuah kekuatan gaib, tak terlihat oleh mata manusia, mulai mengambil alih. Kemudian, sekelebat bayangan mulai tampak di sudut ruangan. Dari lantai, muncul bentuk tubuh setengah manusia, setengah ular, Nyi Blorong. Sosoknya yang mengerikan, dengan kulit berkilau seperti sisik ular, wajah cantik namun dingin, mendekati pengantin wanita dengan langkah lambat namun pasti. Matanya bersinar dalam kegelapan, penuh kekuasaan dan ancaman. Pengantin wanita biasanya tak sempat menjerit. Nyi Blorong menatapnya dalam-dalam, seakan menembus jiwa dan mengambil alih kesadarannya. Dalam sekejap, tubuh wanita itu menjadi kaku, matanya kosong, seperti tak memiliki jiwa lagi. Ia kemudian berjalan perlahan mengikuti Nyi Blorong, meninggalkan suaminya yang terguncang dan tak berdaya di sudut ruangan. Pintu rumah terbuka sendiri, dan pengantin wanita melangkah keluar dalam kondisi trans, menuju hutan di luar desa, di mana sosok-sosok gaib lainnya telah menantinya. Tak ada yang mengikuti, karena siapapun yang mencoba melawan akan menghilang tanpa jejak seperti para wanita sebelumnya. Saat pagi tiba, hanya suaminya yang tertinggal di rumah itu, tergeletak dalam keadaan linglung dan kehilangan. Penduduk desa akan segera datang, menutupinya dengan selimut tanpa bertanya apa-apa. Mereka tahu pengantin wanita telah menjadi bagian dari persembahan bagi Nyi Blorong. Wanita itu takkan pernah kembali. Suaminya akan hidup dengan kesedihan, mengetahui bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga telah ikut menyerahkan jiwanya ke dalam kekuatan gaib yang tak terelakkan. Tidak ada yang pernah berbicara tentang mereka yang hilang. Desa ini hidup dalam lingkaran keputusasaan dan ketaatan, menerima bahwa setiap wanita yang menikah telah ditakdirkan untuk menghilang pada malam pernikahannya. Sinta, seorang jurnalis investigasi yang terbiasa mengejar misteri-misteri gelap, mendapati dirinya terobsesi dengan kisah desa terpencil yang dikelilingi mitos mengerikan tersebut. Forum-forum internet dipenuhi dengan spekulasi tentang hilangnya para pengantin wanita di desa pengantin ular. Laporan-laporan samar, kisah-kisah lama yang bersumber dari cerita rakyat, dan pengalaman orang-orang yang mengaku pernah melihat fenomena aneh di desa itu menarik perhatian Sinta. Ia tahu, di balik semua keanehan ini, ada sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Tanpa memberitahukan siapapun, Sinta memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Sinta tiba di desa setelah menempuh perjalanan yang melelahkan. Desa pengantin ular terletak di lembah yang terpencil, hanya bisa dicapai melalui jalan setapak yang sempit dan berkelok-kelok, yang menembus hutan lebat. Ketika akhirnya ia tiba, desa itu terlihat seperti desa tradisional Jawa yang biasa, dikelilingi oleh sawah dan hutan, tampak damai dan indah dengan keheningan yang mencekam. Namun, ada sesuatu yang ganjil tentang tempat ini, terlalu sunyi, terlalu terisolasi. Udara seakan penuh dengan misteri yang tak terucapkan. Menyamar sebagai turis biasa,
Sinta menyewa kamar di rumah seorang penduduk setempat. Ia berpura-pura tertarik dengan keindahan alam dan budaya desa, sambil perlahan-lahan mulai menyelidiki. Namun, penduduk desa tampaknya enggan untuk berbicara tentang peristiwa aneh atau hilangnya para wanita. Mereka selalu menghindari topik itu dengan cepat, atau memberikan jawaban singkat yang menutup percakapan. Setiap kali Sinta bertanya tentang pernikahan dan pengantin yang menghilang, wajah penduduk berubah tegang, dan mereka segera berpaling. Suatu sore, saat Sinta sedang berjalan di pinggir desa, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampaknya berbeda dari penduduk lainnya. Wanita itu duduk di dekat pohon besar, mengenakan pakaian tradisional yang lusuh, dengan wajah penuh keriput namun matanya masih tajam, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Sinta merasa tertarik dan memutuskan untuk mendekatinya. Wanita tua itu menatapnya tanpa berkata-kata untuk sesaat, lalu tiba-tiba berbicara dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, "Kamu datang dari jauh untuk mencari sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi." Sinta terkejut dengan pernyataan itu, namun mencoba tetap tenang. "Saya hanya seorang turis," jawab Sinta. "Tertarik dengan kisah desa ini. Mungkin Anda bisa menceritakan sesuatu tentangnya." Wanita tua itu tersenyum samar, tetapi senyum itu tidak membawa kedamaian. Malah, senyum itu penuh makna yang mengerikan. "Desa ini bukan untuk mereka yang mencari jawaban. Kamu harus segera pergi, sebelum terlambat." Sinta merasa darahnya berdesir. "Mengapa saya harus pergi? Ada sesuatu yang terjadi di sini, kan? Tentang wanita-wanita yang hilang." Mata wanita tua itu menyipit, dan dengan suara yang lebih serius, ia mulai berbicara dalam teka-teki. "Mereka yang menikah disambut oleh kegelapan, bukan cinta. Dan mereka yang datang mencari, akan menjadi bagian dari yang tak bisa kembali. Apakah kamu siap untuk bergabung dengan mereka?" Sinta menelan ludah, merasa sedikit gentar, namun rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" desaknya. Wanita tua itu mendekat, berbisik pelan di telinga Sinta, "Nyi Blorong menunggu, seperti ular di dalam lubang. Setiap pengantin adalah persembahan. Setiap wanita yang hilang tidak lagi milik dunia ini. Jika kamu terus mencari, kamu akan menjadi pengantin selanjutnya." Sinta merasakan bulu kuduknya meremang. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, wanita tua itu berdiri dengan cepat dan berjalan menjauh ke dalam bayangan pepohonan, menghilang seolah-olah dia adalah bagian dari hutan itu sendiri. Sinta tetap diam di tempatnya untuk beberapa saat, berusaha mencerna kata-kata wanita itu. Peringatan itu jelas, tapi penuh teka-teki. Siapa Nyi Blorong? Mengapa para pengantin menjadi persembahan? Semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya, namun satu hal pasti, ada sesuatu yang jahat dan mengerikan yang menguasai desa ini. Malamnya, Sinta kembali ke penginapan dengan pikiran yang penuh. Namun, malam itu juga ia merasakan perubahan sikap dari pemilik rumah tempat ia tinggal. Mereka mulai bertingkah aneh, berbicara dengan bisik-bisik ketika mereka pikir Sinta tidak mendengar. Suasananya menjadi dingin, seperti ada sesuatu yang berubah setelah pertemuannya dengan wanita tua tadi siang. Keesokan paginya, pemilik rumah mendekati Sinta dengan wajah serius. "Saya dengar kamu bertemu dengan Mbok Asih, wanita tua di pinggir desa," katanya tanpa basa-basi. "Kamu harus segera pergi dari desa ini. Ini bukan tempat untuk orang luar yang mencari tahu terlalu banyak." Sinta terkejut. "Tapi, saya hanya turis. Saya tidak bermaksud mengganggu." "Tidak ada yang datang ke sini tanpa alasan," potong pemilik rumah dengan suara rendah, hampir seperti ancaman. "Kami tidak ingin ada masalah. Pergi sebelum semuanya terlambat." Mereka tidak memberinya waktu untuk membantah. Dalam waktu singkat, mereka mulai membereskan barang-barang Sinta, seolah-olah ingin memastikan dia segera pergi. Meski hatinya berontak, Sinta tahu dia harus mendengarkan. Namun, di balik rasa takutnya, rasa penasaran Sinta semakin kuat. Apa yang mereka sembunyikan? Apa rahasia gelap yang mengintai di balik setiap sudut desa ini? Setelah diberi peringatan untuk pergi, Sinta merasa ketakutan tapi semakin yakin ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik desa ini. Keinginannya untuk menggali kebenaran semakin kuat. Ia menyusun rencana untuk tinggal lebih lama tanpa diketahui oleh penduduk desa, mencari petunjuk dan bukti tentang hilangnya para pengantin wanita.
Malam itu, Sinta menyelinap keluar dari penginapannya dan memulai penelusuran di bagian desa yang paling jarang dilewati orang. Desa ini menyimpan banyak bangunan tua yang sudah ditinggalkan, salah satunya adalah rumah yang besar dan usang di pinggir desa, tampak terabaikan dan ditinggalkan begitu saja. Berdasarkan informasi samar yang didengarnya dari desas-desus penduduk, rumah ini dulunya milik keluarga kepala desa pertama yang mendirikan desa ini. Sinta yakin bahwa di rumah inilah ia bisa menemukan petunjuk yang ia butuhkan. Saat memasuki rumah tersebut, Sinta merasakan hawa dingin yang tak wajar. Rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela yang sudah pecah. Debu menutupi setiap sudut, dan lantai kayu berderit di bawah langkahnya. Sinta menelusuri ruangan demi ruangan hingga sampai di sebuah kamar yang tampaknya pernah digunakan sebagai ruang kerja. Di dalam kamar tersebut, Sinta menemukan sebuah meja tua dengan laci yang sudah rusak. Setelah mencoba membuka laci itu dengan hati-hati, ia menemukan beberapa dokumen dan buku-buku lusuh yang tampaknya berusia ratusan tahun. Ia duduk di lantai dan membuka satu buku besar yang terbungkus kulit tua, yang sepertinya adalah catatan harian atau jurnal. Saat membacanya, Sinta menemukan sesuatu yang mengejutkan. Catatan itu ditulis oleh kepala desa pertama, yang menggambarkan bagaimana desa ini didirikan bukan hanya sebagai tempat tinggal biasa, tetapi sebagai hasil dari perjanjian mengerikan dengan Asteris Nyi Blorong Asteris, sosok ular mistis yang dikenal sebagai penguasa alam gaib. Perjanjian tersebut, menurut catatan itu, dibuat oleh nenek moyang penduduk desa untuk mendapatkan kemakmuran dan perlindungan dari segala mara bahaya. Sebagai gantinya, setiap pengantin wanita yang menikah di desa harus diserahkan sebagai persembahan abadi kepada Nyi Blorong, yang akan membawa mereka ke alam gaib untuk menjadi budaknya. Setiap wanita yang menghilang bukan hanya hilang tanpa jejak, mereka dibawa oleh Nyi Blorong untuk hidup dalam penderitaan sebagai budak di dunianya yang gelap dan dipenuhi makhluk gaib. Para pengantin tidak pernah bisa kembali, karena jiwa mereka terikat oleh perjanjian kuno yang tidak bisa dipatahkan. Sinta merasa ngeri membaca catatan ini. Ia menyadari bahwa misteri di balik hilangnya para pengantin jauh lebih dalam dan gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Desa ini sudah lama dikendalikan oleh kekuatan gaib yang kejam, dan setiap penduduknya tahu hal ini, namun mereka memilih diam dan menerima nasib yang sudah ditetapkan oleh leluhur mereka. Saat Sinta sedang merenungkan apa yang ia temukan, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan cepat, ia menyembunyikan catatan itu di balik pakaiannya dan berbalik. Seorang pria berdiri di ambang pintu, Arya, seorang penduduk desa yang tampaknya lebih ramah daripada yang lain. Sinta pernah melihatnya sebelumnya, namun mereka belum pernah berbicara secara langsung. Wajah Arya tampak serius, namun matanya memancarkan kesan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. "Seharusnya kamu tidak berada di sini," kata Arya dengan suara rendah, tapi tak ada ancaman dalam nada bicaranya, hanya kekhawatiran. "Tempat ini berbahaya. Apa yang kamu cari?" Sinta berusaha tenang, meskipun detak jantungnya semakin cepat. "Aku tahu ada yang tidak beres di desa ini," jawabnya tegas. "Aku tahu tentang Nyi Blorong dan perjanjian yang dibuat dengan para leluhur kalian. Aku hanya ingin tahu kebenaran." Arya menatapnya dalam-dalam, lalu mendesah berat. "Kamu tahu terlalu banyak sekarang. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Sinta merasakan hawa dingin merayapi tulang belakangnya. "Siapa mereka?" "Penduduk desa." Arya menggeleng. "Bukan hanya penduduk desa. Nyi Blorong, dia selalu tahu siapa yang masuk ke dalam desa ini. Mereka yang tahu terlalu banyak akan menjadi bagian dari perjanjiannya, mau atau tidak." Sinta menatap Arya, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Kamu tahu tentang semua ini, tapi kenapa kamu tidak melakukan apapun? Kenapa kamu tidak menghentikan mereka?" Arya tampak terpukul oleh pertanyaan itu. "Aku tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Perjanjian itu sudah dibuat sebelum kita lahir. Setiap tahun, para wanita hilang, dan kita hanya bisa menerima. Tapi aku bertahan karena aku tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lain." Sinta mengerutkan kening. "Apa yang kamu ketahui?" Arya mendekat, suaranya semakin rendah. "Aku tahu cara menghentikan Nyi Blorong. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri." Mata Sinta berbinar dengan harapan yang samar. "Bagaimana caranya?" Arya terdiam sejenak,
tampak ragu untuk mengungkapkan rahasianya. Ada ritual kuno yang bisa memutuskan perjanjian itu, tapi membutuhkan pengorbanan yang lebih besar daripada apapun yang pernah dipersembahkan kepada Nyi Blorong. Aku membutuhkan seseorang yang cukup berani untuk melakukannya. Seseorang yang mau menghadapi Nyi Blorong secara langsung. Sinta merasa bulu kuduknya meremang, namun tekadnya semakin kuat. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam misteri ini, dan sekarang ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan kengerian yang terus berulang di desa ini. Aku akan melakukannya, kata Sinta tanpa ragu. Arya menatapnya dengan campuran rasa hormat dan kepedihan. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, katanya lembut. Tapi jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kita harus bergerak cepat. Malam ini, Nyi Blorong akan datang untuk pengantin berikutnya. Sinta mengangguk, meski ketakutan mulai merambat di hatinya. Ia tahu apapun yang akan terjadi, tak ada jalan kembali. Setelah penemuan catatan kuno tentang perjanjian mengerikan dengan Nyi Blorong dan pertemuan dengan Arya, Sinta mulai mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengungkap rahasia kelam desa ini. Dia kembali ke penginapan, merapikan catatan dan foto-foto yang ia ambil, memastikan bahwa semua informasi terkumpul dengan rapi. Di dalam hati, Sinta tahu dia harus segera pergi dari desa dan menerbitkan temuan-temuannya, namun ada perasaan kuat bahwa desa ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Semakin Sinta menyelidiki, semakin penduduk desa merasa terancam oleh kehadirannya. Mereka mulai menyadari bahwa Sinta bukanlah turis biasa. Dia telah bertanya terlalu banyak, mengetahui lebih dari yang seharusnya. Selama beberapa hari terakhir, bisik-bisik mulai terdengar di antara para penduduk. Mereka berbicara dengan nada curiga dan marah, dengan tatapan dingin yang mengikuti setiap gerakan Sinta. Sinta bisa merasakan perubahan suasana di desa ini. Setiap langkah yang ia ambil seolah-olah diikuti oleh mata-mata tak terlihat, setiap percakapan dihentikan ketika ia mendekat. Malam-malam semakin sunyi, namun di balik keheningan itu, ada desas-desus yang tak dapat diabaikan. Suara desisan ular samar-samar terdengar di kejauhan, seolah-olah mengintai dari balik bayang-bayang pepohonan. Pada suatu malam, saat Sinta kembali ke penginapan setelah bertemu dengan Arya untuk membahas ritual kuno, ia mendapati sesuatu yang aneh. Pemilik rumah tempat ia menginap menatapnya dengan ekspresi yang tak lagi ramah seperti dulu. Tatapan mereka kosong, namun ada semacam kepuasan mengerikan yang membuat Sinta merinding. Sinta, kata pemilik rumah dengan suara berat, kamu tidak seharusnya tinggal di sini terlalu lama. Kamu tahu terlalu banyak. Sinta mencoba tetap tenang. Aku hanya melakukan penelitian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, suara desisan halus terdengar dari sudut ruangan. Sinta terkejut ketika melihat seekor ular kecil melata keluar dari bayangan, matanya menatapnya tajam. Pemilik rumah tersenyum tipis, seolah-olah sudah menyerahkan nasib Sinta. Kamu akan menjadi pengantin yang sempurna untuk Nyi Blorong. Kata-kata itu menggema di kepala Sinta seperti suara lonceng kematian. Dengan cepat ia menyadari bahwa penduduk desa sudah memutuskan, dia adalah persembahan berikutnya untuk Nyi Blorong. Mereka tahu dia terlalu dalam menggali rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi, dan satu-satunya cara untuk menjaga perjanjian mereka adalah dengan menjadikannya target berikutnya. Tanpa membuang waktu, Sinta menyadari bahwa dia harus melarikan diri malam itu juga. Dia mengemasi barang-barangnya dengan cepat, berusaha menghindari tatapan penduduk yang semakin mencurigakan. Saat dia berlari menuju pinggiran desa, angin malam membawa bisikan-bisikan gaib yang semakin lama semakin jelas. Desisan ular semakin sering terdengar, seolah-olah mengepungnya dari segala arah. Rasa takut merambat di setiap serabut sarafnya. Sinta mempercepat langkahnya, melintasi jalan setapak yang gelap menuju hutan di pinggir desa. Namun, tak peduli seberapa jauh ia mencoba melarikan diri, suara desisan itu selalu mengikutinya. Udara malam semakin berat, dan ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, namun sangat nyata, membayangi setiap langkahnya. Saat ia sampai di tepi hutan, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar halus, dan dari bayangan pepohonan muncul makhluk-makhluk gaib dengan bentuk aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, namun dengan kulit yang licin dan bersisik, mata mereka menyala merah dalam gelap. Mereka berjalan dengan gerakan lamban namun pasti, mengelilingi Sinta seperti mangsa yang tak berdaya. Di antara makhluk-makhluk itu, Sinta mendengar suara yang lebih menyeramkan dari semua desisan yang pernah ia dengar.
Nyi Blorong, sang penguasa ular, yang perlahan muncul dari kegelapan, tubuhnya menjulang tinggi dengan ekor ular yang panjang, dan wajahnya cantik namun mengerikan. Matanya yang hijau menyala menatap Sinta, seolah-olah ia sudah lama menunggu kedatangan korban berikutnya. Kamu tahu terlalu banyak, anak manusia, suara Nyi Blorong melengking, setiap katanya seperti belati yang menusuk ke dalam jiwa Sinta. Kamu akan menjadi pengantin yang sempurna, seperti yang lainnya. Tidak ada yang bisa lari dari takdir ini. Sinta mundur perlahan, merasakan tanah di bawah kakinya semakin lembek, seperti pasir hisap yang siap menelannya. Dalam kepanikannya, dia berteriak, "Aku tidak akan menjadi budakmu. Aku tahu tentang perjanjian ini. Ini harus dihentikan." Nyi Blorong hanya tertawa kecil, suara tawanya seperti deru angin di tengah malam yang dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan perjanjian ini, kecuali mereka yang berani mati untuk melawan. Tapi kamu, anak manusia, sudah terperangkap dalam jaringan takdirku. Kamu adalah milikku sekarang. Sinta berbalik dan berlari sekuat tenaga, mencoba keluar dari lingkaran makhluk gaib yang semakin mendekat. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak kencang, dan pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, bertahan hidup. Namun, kemanapun ia berlari, suara desisan ular terus mengikuti, bersama dengan kehadiran Nyi Blorong yang semakin mendekat. Setiap kali Sinta berhenti sejenak untuk mengambil nafas, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, ular-ular yang melingkari tanah, mengikutinya seperti bayangan kematian. Tanah di bawah kakinya seolah-olah berubah menjadi rawa yang sulit ditembus. Tak ada jalan keluar. Pada akhirnya, saat Sinta hampir kehabisan tenaga dan putus asa, ia mendengar suara Arya dari kejauhan. "Sinta, di sini." Arya berdiri di atas bukit kecil, mengulurkan tangan. Dia tahu ritual untuk menghentikan ini semua, dan meskipun Sinta tidak tahu bagaimana caranya, ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan sisa tenaganya, Sinta berlari menuju Arya, sementara Nyi Blorong dan para pengikutnya semakin mendekat. Nafas Sinta hampir habis, namun ia tak punya pilihan selain mempercayai Arya. Kini, pertempuran terakhir antara Sinta, Nyi Blorong, dan perjanjian abadi itu akan dimulai. Setelah melarikan diri dari kejaran makhluk gaib dan desisan ular yang terus menghantui langkahnya, Sinta merasa dirinya semakin terdesak. Udara semakin berat, dan cahaya rembulan yang tadinya memandu jalannya kini redup oleh kabut tebal yang mengelilingi hutan di tepi desa. Dia tersandung akar pohon tua dan jatuh, tubuhnya menggigil oleh ketakutan yang tak kunjung berhenti. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh di depannya, sebuah mulut gua tersembunyi, terselubung oleh semak belukar dan dedaunan lebat. Dengan hati-hati, Sinta mendekati gua itu, merasakan dorongan kuat untuk masuk, meskipun nalurinya berteriak agar ia mundur. Dia menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi pintu masuk dan menyelinap ke dalam kegelapan. Udara di dalam gua terasa lembab dan dingin, dengan aroma aneh yang memualkan, seperti perpaduan bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Disinilah, di dalam gua kuno ini, misteri desa itu akan terungkap. Sinta menyalakan senter kecilnya, menerangi dinding gua yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan sosok wanita setengah ular, yang dengan segera dikenali Sinta sebagai Nyi Blorong. Ukiran-ukiran itu menunjukkan perempuan-perempuan yang mengenakan gaun pengantin, diikat dan dipersembahkan kepada sosok ular raksasa, sementara para penduduk desa bersujud dalam ketakutan. Saat Sinta melangkah lebih dalam ke dalam gua, ia mendapati sebuah lorong yang lebih sempit, yang mengarah ke ruang besar di dalamnya. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah-tengah ruangan gua itu, terdapat pakaian-pakaian pengantin yang sudah lapuk oleh waktu, gaun-gaun putih penuh debu, berceceran di tanah berbatu, sebagian masih tergantung pada dinding. Semua gaun itu adalah milik wanita-wanita yang hilang dari desa selama bertahun-tahun. Bukti nyata dari nasib mereka yang tak pernah kembali. Di sekeliling gua, Sinta juga melihat benda-benda pribadi lainnya, sepatu, kerudung, dan perhiasan yang pernah dikenakan oleh para pengantin tersebut. Ia merasakan keputusasaan yang luar biasa, menyadari bahwa wanita-wanita itu memang benar telah dibawa ke sini, dan sekarang entah di mana. Suara isakan halus terdengar dari kejauhan, semakin mendekat saat Sinta melangkah maju. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar, dan cahaya merah menyala muncul dari celah-celah batu di dasar gua.
Sebuah portal berwarna merah darah terbuka di depannya, bercahaya dengan kilauan yang menakutkan, berputar-putar seakan-akan menarik semua energi di sekitarnya. Sinta menyadari bahwa portal ini adalah gerbang menuju dunia gaib, tempat di mana para pengantin wanita dibawa dan dijadikan budak oleh Nyi Blorong. Sebelum Sinta bisa melangkah mundur, portal itu menghisapnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dia terjatuh ke dalam kegelapan yang pekat, terombang-ambing di antara dimensi, hingga akhirnya ia mendarat di tanah yang dingin dan keras. Saat ia membuka mata, Sinta menemukan dirinya berada di dunia yang aneh, dipenuhi oleh kabut tebal yang menyelimuti setiap sudut. Dunia ini gelap dan mencekam, dipenuhi dengan suara desisan ular yang tak pernah berhenti. Di hadapannya, berdiri sosok Nyi Blorong. "Selamat datang di alamku," suara Nyi Blorong terdengar begitu manis, namun mematikan. "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Sinta. Kamu sangat gigih mencari kebenaran, dan kini kamu menemukan nasibmu sendiri." Sinta terdiam, menatap Nyi Blorong dengan campuran ketakutan dan kebencian. "Di mana para wanita itu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apa yang kamu lakukan pada mereka?" Nyi Blorong tersenyum licik. "Mereka ada di sini, bersamaku, melayani sebagai budakku. Jiwa mereka terikat selamanya dalam perjanjian yang dibuat oleh leluhurmu. Mereka adalah persembahan untuk kekuatanku, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia." Nyi Blorong kemudian mengayunkan tangannya ke udara, dan dari dalam kabut, Sinta melihat sosok-sosok yang tersembunyi mulai muncul. Para pengantin wanita yang hilang, mereka kini berbaris di sekeliling gua gaib itu, mengenakan gaun pengantin yang lusuh dan sobek, wajah mereka pucat dan kosong. Mata mereka tampak hampa, seolah-olah semua kehidupan telah disedot dari tubuh mereka. Beberapa dari mereka menggumamkan isakan halus, sementara yang lain hanya berdiri dalam diam, seolah menerima nasib mereka sebagai budak abadi. Keterkejutan dan ketakutan menyelimuti Sinta. Ia menyaksikan wanita-wanita yang dulu hilang, sekarang tak lebih dari bayangan dari diri mereka yang dulu. Mereka telah terjebak dalam lingkaran kegelapan Nyi Blorong, tanpa harapan untuk bisa bebas. Sinta merasakan gelombang keputusasaan mengalir dalam dirinya, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Nyi Blorong mendekat, melilitkan ekor ularnya di sekitar Sinta, tetapi tidak terlalu kencang, hanya cukup untuk memperingatkannya akan kekuatan sang penguasa gaib. "Tapi, aku adalah penguasa yang murah hati," lanjut Nyi Blorong. "Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu bisa tinggal di sini, di sisiku, menjadi bagian dari kultusku, atau..." Nyi Blorong tersenyum lebih lebar, menunjukkan giginya yang tajam. "Kamu bisa kembali ke dunia manusia, tetapi hanya jika kamu menyerahkan orang lain sebagai penggantimu. Seseorang yang kamu cintai, atau seseorang yang bisa kamu tipu. Siapakah yang akan kamu korbankan untuk menyelamatkan dirimu, Sinta?" Sinta menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Tawaran itu mengerikan, namun menggoda. Hidup atau mati, dengan harga pengkhianatan. Waktu seakan berhenti, dan Sinta menyadari bahwa tak ada pilihan yang mudah di hadapannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali tanpa perlawanan. Ia tidak bisa menyerahkan orang lain, meskipun nyawanya sendiri dalam bahaya. Dengan tekad yang kuat, Sinta menatap langsung ke mata Nyi Blorong, lalu berkata dengan suara yang gemetar tapi tegas, "Aku tidak akan menyerahkan siapapun. Jika aku harus mati untuk menghentikan semua ini, maka biarlah begitu." Nyi Blorong tertawa kecil, lalu melonggarkan lilitan ekornya. "Sangat mengagumkan, Sinta. Tapi jangan khawatir, kita punya waktu. Banyak waktu untuk membuatmu berubah pikiran." Sinta duduk di dalam gua gelap itu, hatinya bergejolak setelah konfrontasinya dengan Nyi Blorong. Sosok-sosok pengantin yang hilang terus mengintai dari bayangan, sementara Nyi Blorong tetap mengawasinya dengan senyum licik, menawarkan hidupnya kembali dengan harga pengkhianatan. Namun, Sinta menolak tawaran itu. Ia memutuskan untuk melawan, meskipun nyawanya terancam. Saat itu, Arya, pria desa yang sebelumnya tampak bersahabat, muncul di mulut gua. Wajahnya terlihat tegang, dan dia berjalan cepat ke arah Sinta. "Kamu harus pergi sekarang," katanya dengan nada mendesak. "Ada cara keluar dari sini, tapi kita harus cepat." Sinta menatap Arya, mencoba mencari kejujuran di balik sorot matanya. Selama ini, ia mengandalkan Arya untuk mengungkap kebenaran desa ini,
menganggapnya satu-satunya orang yang bisa membantunya. Namun, sesuatu dalam cara Arya berbicara terasa janggal. Tapi Sinta tidak punya pilihan lain, ia terlalu terdesak dan tidak punya waktu untuk meragukan niat Arya. Mereka berlari keluar dari gua, melintasi hutan yang semakin gelap dan berbahaya. Desisan ular terdengar semakin dekat, seolah-olah makhluk gaib itu semakin mendekat setiap kali mereka mengambil langkah maju. Ketika mereka tiba di sebuah persimpangan, Arya tiba-tiba berhenti. Di sini, katanya sambil menunjuk sebuah jalan setapak yang disembunyikan oleh dedaunan lebat. Jalan ini akan membawamu keluar dari desa. Sinta merasakan sesuatu yang salah. Mengapa Arya begitu yakin tentang jalan itu? Mengapa ia merasa dirinya justru dijebak? Namun sebelum ia sempat bereaksi, Arya mendekat dan berbisik dingin di telinganya, "Kamu tidak akan pernah bisa lari dari sini, Sinta. Ini sudah ditakdirkan." Sinta tersentak dan mundur. Saat itu, wajah Arya berubah menjadi kejam, jauh dari sikap bersahabat yang sebelumnya ia tunjukkan. "Aku adalah pelayan setia Nyi Blorong," katanya sambil tertawa dingin. "Setiap pengantin yang hilang di desa ini adalah karena aku membimbing mereka ke tempat persembahan. Dan sekarang, giliranmu." Sebelum Sinta bisa melarikan diri, tanah di sekelilingnya mulai bergetar, dan dari balik pepohonan, muncul sosok ular besar yang melilit tubuh Nyi Blorong. Arya mundur, memberikan jalan kepada penguasa gaib desa itu. Nyi Blorong tersenyum saat ia mendekat, ekor ularnya bergerak di tanah dengan desisan menakutkan. "Selamat datang kembali, Sinta. Sekarang, pilihanmu semakin jelas. Tidak ada jalan keluar. Kamu telah menjadi bagian dari siklus ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Dengan satu gerakan tangan Nyi Blorong, kabut tebal menyelimuti Sinta. Ia merasakan tubuhnya ditarik ke dalam dunia gaib, tempat semua pengantin sebelumnya terperangkap. Ia melawan, namun semakin ia berusaha kabur, semakin kuat tarikan itu. Suara tawa Arya menggema di telinganya, dan kesadaran pahit menghantamnya. Arya telah menjebaknya sejak awal. Di dunia gaib itu, Sinta melihat barisan panjang pengantin wanita lainnya, berjalan dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka terus melangkah tanpa tujuan, selamanya terikat oleh kekuatan Nyi Blorong. Sinta kini menjadi bagian dari mereka, tak mampu melarikan diri dari takdirnya. Di dunia nyata, desa kembali sunyi. Seperti biasa, penduduk desa melanjutkan hidup mereka tanpa sedikit pun peduli dengan hilangnya Sinta. Mereka tahu rahasia kegelapan desa mereka, namun mereka menerima nasib itu dengan pasrah, sebagai harga yang harus dibayar untuk menjaga kedamaian mereka. Desa terus berputar dalam siklus yang tak terputus, menunggu pengantin wanita berikutnya untuk dinikahkan, untuk kemudian hilang di malam pernikahannya. Arya, seperti biasa, kembali ke kehidupannya di desa, menyembunyikan rahasia kelamnya di balik senyum palsu. Nyi Blorong telah mendapatkan persembahannya, dan desa tetap di bawah perlindungannya. Siklus ini akan terus berlanjut, tak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa minggu kemudian, sebuah kelompok turis yang penasaran tiba di desa. Mereka tertarik dengan kisah misterius yang mereka baca di forum-forum internet, tentang seorang jurnalis bernama Sinta yang hilang tanpa jejak setelah menyelidiki desa ini. Di salah satu sudut jalan desa, salah seorang dari mereka menemukan sebuah kamera tua yang tertinggal di bawah reruntuhan rumah kosong. Kamera itu milik Sinta, namun tak ada seorang pun di antara mereka yang tahu itu. Salah satu turis, seorang pemuda yang selalu tertarik dengan kisah misteri, memeriksa kamera itu dengan rasa penasaran. "Kita harus menyelidiki ini lebih dalam," katanya kepada teman-temannya. Mereka semua mengangguk setuju, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja memulai siklus horor yang baru. Dan di balik bayang-bayang desa, Arya mengamati mereka dari jauh dengan senyum penuh rahasia, siap menyambut para korban berikutnya.